Acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan Salatun Nahdlatain oleh Ustadz kita tercinta Ustadz Ali Zubaidi Akbar. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian dan terima kasih. Allahumma taqabbal minna. Ombak yang satu seperti rinjani, tinggi pecahannya. Mereka selamat, mereka menyaksikan mukjizat. Bagaimana Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Pada waktu terjadi seperti inilah di lapangan yang besar sekali, hanya meminta zakat Nabi Musa kepada si Qarun, maka si Qarun tersebut termasuk manusia yang paling gagah. Salah satu kelebihan si Qarun, manusia yang paling gagah, paling bagus suaranya,
paling kaya, paling sombong. Coba paling doa. Karena gara-gara minta zakat, maka Nabi Musa alaihissalam difitnah. Salah satu bentuk fitnahnya apa kira-kira? Disewa salah seorang perempuan berzina sama laki-laki lain, hamil. Nah, pas besok tabligh akbar seperti ini, kita jebak besok Nabi Musa tersebut. Dengan jebakan apa? Ini si perempuan. Setelah terjadi pengajian akbar, intinya adalah siapa yang mencuri laqata'na yadah akan dipotong tangannya. Isi pengajian Nabi Musa. Siapa yang berzina akan dirajam. Wa anta ya Musa, bagaimana kamu wahai Musa? Anak, iya. Ini kamu telah berzina sama si perempuan ini. Ini buktinya. Muncul sifat ardul basyariyah Nabi Musa. Muncul sifat kemanusiaannya. Nangis sejadi-jadinya di hadapan kaumnya. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, aku tundukkan bumi dalam hadapan, terserah apa yang kamu inginkan." Maka di sana Nabi Musa alaihissalam berpidato, siapa yang berpihak kepada si Qarun silakan diam di tempat. Siapa yang berpihak kepada saya silakan kembali. Hanya beberapa orang gelintir orang yang berpihak kepada si Qarun, maka turun perintah, ya ardi khuz, wahai bumi makan si Qarun. Disaksikan masih juga nggak mau beriman kepada Allah. Terakhir dia mengatakan, saya akan beriman kepada Allah kalau kami lihat Allah itu di mana. Mana dia? Orang-orang seperti kan material namanya. Apa itu material? Hal-hal yang nampak baru mereka percaya kan. Kalau tidak nampak mereka nggak percaya. Untuk contoh yang sering saya ilustrasikan kepada adik-adik di kelas. Siapa yang di antara kalian, di antara kita pernah berjumpa dengan bapak si pulsa? Ayo, material enggak kira-kira? Siapa di antara kita yang pernah berjumpa dengan bapak pulsa? Berembiruan kira-kira? Uang bedai? Udah enggak? Ketemu enggak sama bapak pulsa? Dia uang bedai sekarang. Tapi siapa di antara kita yang pernah berjumpa dengan bapak jumlah pulsa? Jumlah. Ada jumlah 10.000, ada 5.000. Yang sering ketemu dengan jumlah pulsa Ustaz Junaidi. Ya saudagar kan masalah. Sering. Tetapi hakikat pulsa itu mana kira-kira? Ada enggak kira-kira? Ada enggak kira-kira pulsa? Kenapa dia? Ada enggak pulsa kira-kira? Tetapi hakikatnya seperti apa? Tidak ada yang tahu, tapi ada kan? Nah maka jangan kita material dalam hal seperti ini. Kalau nggak kita lihat, nggak kita percaya. Innalillah. Kalau penjelasannya Amidul Mahad, pulsa itu ibarat pahala, menunjukkan bahwa benar pahala itu ada. Kalau pengen ketemu sama si pahala, monggo mati jubalah. Nanti saya bacakan Fatihah. Kalau nggak percaya ada pahala. Kalau nggak percaya, nah artinya apa? Dalam kehidupan mereka, umat-umat terdahulu tersebut, umat yang material sudah, umat yang baru mereka percaya kalau nampak ada sesuatu di depannya. Padahal yang tadi tidak semuanya, karena sesuatu tersebut harus dilandaskan dengan iman baru akal masalah. Bukan akal baru iman dan segala-galanya. Nah kemudian apa yang terjadi kepada umat yang tadi? Fa'akhadhatumus sha'iqah, langsung detik itu juga disambar oleh petir karena melampaui batas. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ada juga pertanyaan yang aneh dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sa'alu Musa wa qalu hal yanam ilaha. Wahai Musa, apakah Tuhanmu itu tertidur? Wahai Musa, apakah Tuhanmu tidur seperti kami? Wahai Musa, apakah Tuhan yang kamu sembah Allah Subhanahu wa taala ngantuk seperti kami juga? Nah, aneh-aneh perkataan dengan Israel ini. Karena wa kana maktubun fit Taurah
la ta'khudhuhu sinatun wa la termaktub di dalam kitab Taurat. Itu kitab syariat, kitab Taurat tersebut. Zabur bukan kitab syariat, hanya berisi tentang sanjungan-sanjungan, nikmat-nikmat karunia Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Daud alaihissalam. Kalau kitab Taurat itu berisi syariat, 10 isi syariatnya kalau tidak salah. Terdapat di dalam kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam bahwa di dalam kitab tersebut dijelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala la ta'khuzuhu sinatun wa la. Tidak ada yang nama ngantuk tidur bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang ditanyakan tadi kan, Musa, apakah Tuhan yang kamu sembah itu tidur seperti kita nih? Terus dia mengatakan, gimana nggak bisa tidur ya Tuhannya? Masa Tuhan yang disembah sama Musa nggak tidur-tidur? Nggak seperti kita. Maka ilustrasi yang Allah gambarkan di dalam ayat ini adalah Nabi Musa alaihissalam tersebut adalah diperintahkan untuk ayyam al-aqaruratain, untuk mengambil 2 buah bejana. Apa bejana bahasa kita? Kemek. Mengambil 2 buah kemek yang berisi air. Ya'khudhuhuma biyadihi, diambil, kemudian diambil kemek tersebut, dicontoh ya, sambil contoh begini. Diambil, setelah diperintahkan Allah ambil kemek bejana yang berisi air, kemudian kemek tersebut, bejana tersebut diambil oleh Nabi Musa alaihissalam yang berisi air, kemudian fa'anamahullah, Allah tidurkan Nabi Musa. Coba mohon maaf yang berdiri. Ini berdiri. Kemudian kemek di tangan kanan saya, tangan kiri saya dipegang. Seketika Nabi Musa tersebut tertidur, ditidurkan sama Allah seketika. Kemek bejana tersebut apakah mungkin atau terjatuh? Jatuh seketika. Fasaqatil qaruratan fanqasarul qaruratan. Seketika kemek bejana tersebut jatuh, hancur seketika. Apa maksudnya kira-kira? Saintifiknya apa kira-kira? Maksudnya apa kira-kira? Maksudnya adalah waqallahu ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Qul ya Musa li ummatika." Wahai Musa, katakan pada umatmu. Katakan pada umatmu yang melampaui batas ini, yang nanyanya aneh-aneh. Walau namallahu ta'ala lahalakal alam. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sama dengan manusia, bisa tidur, bisa ngantuk, lahalakal alam, hancur dunia ini, kiamat kita. Benar nggak kira-kira? Apakah mungkin misalnya ada ustazah kita sedang masak nasi, menggoreng ikan, seketika tidur, apakah mungkin bisa masak enggak atau kira-kira? Gosong. Bahkan terjadi kebakaran. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala kalau memiliki sifat yang sama dengan kita tidur, maka seluruh proses kehidupan di dunia alam semesta ini hancur seketika. Karena nggak ada yang ngatur. Maka mustahil kalau ini bahasanya orang ya, bahasanya keyakinan orang. Kalau ada istilahnya wafat Isa al-Masih, apa istilahnya? Kenaikan Isa. Tuhannya meninggal, tapi proses kehidupan masih tetap jalan. Kan nggak mungkin, tidak mungkin. Ini tamsil yang Allah peruntukkan kepada kita semua, umat-umat yang tadi. Nah, bagaimana umat yang sekarang ini? Umat yang sekarang umatnya baginda Rasulullah SAW. Wa inna Allah Ta'ala madah hadhil ummah. Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini. Allah Subhanahu wa taala memuji umat ini, madah. Apa bentuk pujian Allah kepada umat ini? Wa qallallahu ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ila. Kalian sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Linnas.
bagi manusia. Kenapa kira-kira? Apa isyarat yang terkandung di dalam ayat ini mengatakan linnas? Menggunakan alam harfu jarri. Isyaratun anna hadhihi ummah taqun wa rahmatun naf'un wa rahmah li nafsiha wa lil khuluqi umumiha. Kenapa menggunakan Anas menggunakan huruf jar pada kalimat ini? Bahwa umat ini adalah umat yang banyak memberikan manfaat dan rahmat untuk dirinya dan untuk manusia secara keseluruhan. Dengan cara bagaimana? Fid dunya bid-du'a li jami'il umami. Salah satu bentuk kemanfaatan umat akhir zaman ini adalah untuk umat-umat yang lain selalu mendoakan umat-umat tersebut sampai seterusnya. Wa li jami'il muslimin wal muslimat. Nah, maka yang terakhir, karena hari Jumat ini umat-umat seperti umat akhir zaman yang sekarang ini adalah dijelaskan sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat akhir zaman ini adalah umat yang membenarkan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mu'jizatin wala tamsil. Umat akhir zaman kita nggak pernah bertemu sama baginda Rasul. Pengennya kita ketemu, tapi gimana caranya kira-kira? Kita nggak pernah berjumpa, nggak pernah menyaksikan mukjizat isiannya. Tetapi kita sodaku, kita benarkan seluruh ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun nggak pernah ketemu. Itulah yang menyebabkan umat ini mendapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terakhir ada salah satu kisah. Suatu ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang halaqah mengadakan pengajian kepada sahabat-sahabat beliau umat Islam pada waktu itu. Ada sedikit raut wajah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sedikit sedih. Apa yang menyebabkan kesedihan bagi beliau? Maka terucap dari bibir yang suci terus baginda Rasul, ana mustaqun bi ikhwani. Kalimat diulang-ulang terus, ana mustaqun bi ikhwani. Ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu sama saudara-saudara. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku sangat rindu kepada saudara-saudara. Kata beliau. Para sahabat yang pada waktu itu sedang bermajlis, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kami kan saudara-saudaramu di sini. Kami kan saudaramu, wahai Rasulullah. Bal antum ashabi. Kalian bukan saudaraku, tetapi kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah huwallazi lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita coba pernah ketemu sama baginda Rasulullah? Enggak pernah ketemu. Tapi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'na wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, anak-anakku semua, ada salah satu ungkapan para ulama akhir zaman sekarang ini kan tidak ada lagi sekali Maulana Syekh di akhir zaman yang bisa menjadi guru mursyid. Beliau sudah wafat. Sealimnya beliau sudah bisa kita katakan manusia langka, alim, soleh, maka dikatakan murabbi. Orang yang berilmu, beramal, setelah dia beramal ikhlas, itu murabbi. Tidak ada lagi seperti beliau sekarang bisa dihitung menggunakan jari. Maka salah satu cara bahwa seseorang ingin makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Pilih selawat mana yang kita inginkan. Dalam diamnya kita, dalam jalannya kita, dalam tafakkurnya kita, ayo berselawat. Jangan kosong dari wirid, tapi jangan terlalu wirid. Kalian masih butuh ilmu masalahnya. Wiridnya sampai 80%, belajarnya juga boleh seperti itu. Itu pesannya Maulana Syekh. Kalau masih kita butuh kepada ilmu, lebih wajib kita belajar berupa wirid. Kalau sudah alim seperti Maulana Syekh, lebih tinggi wiridnya.
Ini yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Mohon dimaafkan apabila ada yang sampaikan kurang karena situasi yang kondisi. Allahumma muwaffiq wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina Ala